Sekalian, Telkomsel Indonesia Mobile Service Provider of the Year. Barangkali itu yang bisa disampaikan kurikulum vitae singkat terbilang. Kemudian kami undang Pak Alex Sinaga untuk maju ke depan untuk memberikan. Boleh Pak, silakan sambil berdiri atau sambil. Dan setelah beliau berbicara, kita akan ada sesi tanya jawab. Maka Pak Alex. Kira dikit banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, mungkin di sini. Baik. Saya ngajarin dikit aja. Dan kalau di Telkom Group habis greeting seperti itu, yang terakhir disebut semangat pagi. Lalu semua yang hadir menjawab semangat pagi 3 kali. Mungkin tes dulu, pasti banyak orang tahu. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Ini buat ibu dan bapak semua, semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yang enggak semangat pagi berarti nggak suka masuk Telkom. Baik, yang saya hormati Bapak Rektor Profesor Dr. Insinyur Katarsa Suryadi IIE. Katanya kalau nggak disebut semua gelarnya berbahaya. Yang kami hormati Pak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Bapak Profesor Dr. Insinyur Berbawi Iskandar MSc. Pak Dekan Sekolah Tinggi Rektor dan Ibu Dekan pendidikan saya Pak Dr. Insinyur Tegas sendiri. Kemudian Bapak Moderator Ridwan, kayaknya dosen favorit. Nggak pernah dapat nilai dari Pak Ridwan. Baik, serta Ibu dan Bapak Sivitas Akademika Teknologi Bandung, ada mahasiswa, para undangan, rekan-rekan wartawan. Saya bersyukur bisa berdiri di ruangan ini, dihadiri oleh Pak Rektor dan para Sivitas Akademika. Kalau dulu sih sering berdiri di sini, cuma dihadiri teman-teman yang belajar gitu. Tapi ini dihadiri oleh Pak Rektor dan saya lupa nih ada yang dari suka jadi direktur tamu di Telkom Group, itu Pak Suhono. Karena saya dilerek sama beliau, Pak Alex besok jadi dosen tamu ya. Saya bilang iya, boleh nggak jadi direktur tamu di Telkom? Saya sebetulnya Pak Suhono itu punya ruangan di Telkom, jadi sudah bisa disebut direktur tamu. Baik, mungkin nostalgia dulu, di sini ada 3 nih nostalgia. Kemudian nanti baru kita cerita apa sih yang mau saya sampaikan ya. Kemudian ada tanya jawab. Dulu pertama kali saya menginjakkan kakinya di ITB, di ruangan ini diterima sebagai mahasiswa baru. Ya, mungkin sekarang sudah punya gedung yang lebih megah, saya tidak tahu. Dulu Pak Rektornya adalah Pak Dodi Tisna Wijaya. Diterimanya di sini. Waktu itu saya tidak terlalu kaget karena di kampung saya banyak rumah terdiri dari kayu, jadi tidak terlalu kaget saya. Ya, padahal kampung saya itu tidak ada di peta waktu itu, sekarang sih dibetulkan petanya. Nah yang kedua, setelah itu saya sering di sini dan saya juga sering ketemu Pak Suho. Karena dulu di sini tuh tempat untuk perpustakaan untuk belajar. Tapi biasanya yang belajar itu cuma separuh dari yang hadir di ruangan ini. Kalau hadir tiap hari, karena bukan hari Sabtu juga. Separuh lagi itu pacaran. Tapi yang pasti istri saya bukan alumni ITB, berarti saya tidak termasuk yang pacaran. Jadi kalau Pak Suho
kegiatan kesenian sama olahraga. Oh masih, tapi sampai PPP. Nah, zamannya saya dulu itu semuanya wajib, karena tapi syaratnya satu, dia harus menjadi anggota himpunan mahasiswa dulu. Tapi untuk menjadi anggota himpunan mahasiswa itu boleh pilih, boleh enggak, boleh ya. Tapi yang enggak akan ada temannya, ya kira-kira. Nah dulu saya olahraganya atletik, pasti nggak ada kesukaannya. Tapi unit kegiatan seninya adalah Liga Film Mahasiswa. Tadi saya tanya Pak Rektor, satu-satunya alasan saya untuk milih unit kegiatan Liga Film Mahasiswa adalah supaya bisa nonton hari Rabu dan Sabtu tanpa bayar. Jadi emang nggak bayar. Nah oleh sebab itu nanti di materi saya, karena saya mantan aktif di Liga Film Mahasiswa, saya akan memutarkan beberapa film gratis, karena saya juga dulu suka nonton gratis. Kira-kira itu mungkin pengantar yang berikutnya kita masuk ke materi. Judulnya adalah Building Indonesia Digital Economy. Kenapa ini menarik? Di slide setelah ini akan kita bisa dengan clear melihat bahwa ini bukan topiknya di sini saja, tapi ini adalah topik dunia dan sudah menjadi visi dari Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau visinya Presiden Republik Indonesia berarti 260 juta penduduk Indonesia harus aware tentang ini. Dan tentunya Telkom jadi bagian dari ekosistem dari digital ekonomi. Nah, topik ini sering dibicarakan di mana-mana dan tentunya Telkom mau tidak mau harus menjadi bagian dari. Dan saya berharap tentunya ibu, adik-adik, khususnya masa depan bangsa ini ada di tangan adik-adik. Ini menjadi tren masa depan dan sudah dimulai beberapa waktu yang lalu. Dan ini menjadi pertaruhan bagi semua bangsa di dunia untuk bisa survive di masa-masa yang akan datang. Ada beberapa poin, karena saya dikasih waktu cuma 1 SKS, katanya 50 menit. Beberapa poin ada 6, tapi mungkin saya akan go through agak cepat. Jadi bagi adik-adik mungkin jangan tutup matanya supaya bisa konkret. Satu, saya kasih cerita sedikit Telkom Indonesia itu seperti apa sih gitu ya. Kemudian apa tren di global hari ini. Kemudian kita bicara intinya Indonesia Digital Economy. Kemudian apa perannya Telco dalam berarti Telkom Indonesia, tentunya termasuk telco lain. Pada saat kita bicara digital economy. Kemudian bagaimana Telkom secara grup dia harus bertransformasi, mengambil peran di dalam membangun digital ekonomi Indonesia. Termasuk birunya juga harus bertransformasi. Nah, karena di undangan itu disebut salah satu itemnya untuk memberi inspiring ke adik-adik tentang leadership, saya tambahkan 2-3 slide tentang leadership. Karena bagaimana sekalipun leadership itu sangat penting. Dan adik-adik saya kira menjadi itu mau di level apapun di waktu yang akan datang, dan mudah-mudahan di antara adik-adik bisa mengulangi menjadi Presiden Republik Indonesia itu alumni IPB, ya. Seperti Presiden pertama kita. Baik, daripada saya cerita, film akan menceritakan jauh lebih banyak. Mari kita simak Telkom Indonesia itu seperti apa. Indonesia, lebih dari ribuan pulau kami jangkau menggunakan teknologi terkini dari desa hingga kota untuk menyediakan layanan terbaik bagi seluruh lapisan anak negeri. Lebih dari puluhan tahun kami menemani bangsa ini dan membawa perubahan gaya hidup menjadi
lebih baik. Inilah Telkom Indonesia yang selalu berkarya untuk bangsa Indonesia. Satu-satunya emiten yang dual listed di Bursa Efek Indonesia dan New York Stock Exchange. Sebagai salah satu perusahaan terbuka terbaik di Indonesia, Telkom Indonesia memiliki visi, misi, dan strategic objektif untuk tumbuh menjadi lebih baik dan terbaik. Tahun ini, Telkom Indonesia menetapkan strategic portfolio customer value through digital times, telecommunication, information, media, entertainment, dan services. Telkom Indonesia menghadirkan produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat. Mobile services, fixed services, consumer digital, enterprise digital, interconnection and international traffic, serta network infrastructure. Seluruh layanan digital times ini didukung oleh sinergi dari 32 entitas bisnis dengan teknologi terdepan dan jangkauan terluas. Untuk mewujudkan visi, misi, dan strategic objektif, Telkom Indonesia fokus dalam meningkatkan pertumbuhan bisnis melalui bisnis mobile seluler, menggelar jaringan tulang punggung pita lebar dari Sabang sampai Merauke, dan menghadirkan layanan bisnis di beberapa negara: Singapura, Hong Kong, Timor Leste, Australia, Malaysia, Macau, Taiwan, USA, Myanmar, dan Arab Saudi. Telkom Indonesia menerapkan budaya kerja The Telkom Way demi menciptakan sumber daya manusia yang berkarakter, solid, dan kompetitif untuk memajukan perusahaan, serta berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance. Telkom Indonesia mendidik karyawan dengan spirit always the best agar memiliki standar global dan siap berkompetisi di kancah internasional. 3P adalah konsep Telkom dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Planet, menciptakan lingkungan digital. People, menciptakan masyarakat digital melalui pelatihan ICT. Dan Profit, menciptakan ekonomi digital. Selain itu, Telkom Indonesia juga secara kontinu memberi bantuan masyarakat untuk bencana alam. Seluruh kinerja Telkom Indonesia memperoleh pengakuan dan penghargaan baik di lingkup domestik, regional, hingga internasional. Indonesia telah menguasai teknologi digital di udara, darat, dan laut, dan siap menjadi the king of digital.
Saya hanya dikasih waktu 2 menit. Baik, kita teruskan next slide. Nah, tambahan informasi gua udah dapat dari slide videonya. Jadi Telkom itu sudah listed company, tapi majority kepemilikannya adalah pemerintah Republik Indonesia 52,1%, dan tinggal satu-satunya perusahaan telekomunikasi di Indonesia yang pemilik mayoritas yang mengendalikan adalah pemerintah Republik Indonesia. Jadi kalau ibu dan bapak sekalian di luar ini adik-adik ikut saja. Kalau tidak menggunakan produk layanannya Telkom, ya agak susah saya. Ya, duit yang ibu bapak adik-adik bayarkan itu mengalir ke negara lain karena bukan miliknya pemerintah Republik Indonesia. Nah, yang kedua, Telkom salah satu perusahaan terbuka terbaik di Indonesia tahun 2016, nomor 1 terbaik di Indonesia. Tapi market kapitalisasinya di bursa Indonesia nomor 2, itu selain paling kiri ya, nomor 2. Dan sering tukar-tukaran dengan yang di atas AMSP. AMSP itu adalah Sampurna, yaitu perusahaan rokok. Saya nggak tahu di ITB masih boleh merokok di ruangan kuliah, maka dulu saya sering. Jadi ternyata pengguna rokok masih lebih banyak daripada pengguna handphone, ya. Sehingga market cap-nya masih lebih tinggi daripada rokok. Dan yang menggembirakan adalah saat ini di Asia Pasifik market cap-nya Telkom itu nomor 8 di dunia, paling kanan. Nilai market cap-nya posisi 31 Desember 2016 adalah 401 triliun rupiah. Jadi lumayan, 401 triliun. Mungkin bisa beberapa kali lagi. Nah, beberapa aset penting dari Telkom Indonesia itu coverage, ya, sebelah kiri ini Telkomsel, coverage-nya sudah 99% populasi Indonesia. Kemudian kita sudah punya Kompas, ya, fiber optik ke rumah, 16,4 juta. Dan yang menjadi yang paling penting adalah kita punya 106,6 km fiber optik backbone, kayak benang kusut gitu ya, ringnya banyak, tapi sudah menyambungkan sampai Merauke. Gambaran sederhananya mungkin masih hafal, mudah-mudahan masih hafal. 106,6 kilometer itu ribu ya, itu kira-kira 2,5 kali keliling bumi. Masih ingat ya, keliling bumi itu 40.000 kilometer ya, ini panjangnya 106.000 kilometer, jadi 2,5 kali keliling bumi. Ya, Telkom punya fiber optik backbone dari Sabang sampai Merauke dan punya ringnya banyak. Nah, kemudian pelanggannya kira-kira 174 juta. Ya, dan yang terakhir jumlah karyawannya 24.000. Dan sekarang ini hampir tiap tahun pensiun 1.000. Ya, dan Pak Rektor mungkin saya laporkan, Direktur Human Capitalnya Telkom selalu datang ke ITB untuk talent scouting. Ya, tapi yang terbaik, yang terbaik yang diterima di Telkom. Terbaik menurut ITB dan menurut Telkom. Nah, itulah Telkom. Mudah-mudahan sudah punya gambaran. Itulah Telkom, ada grupnya total 32 entitas anak dan cucu perusahaan di dalam menyediakan layanan terbaik untuk bangsa ini dan mengarah ke digital untuk menjadi enabler dalam membangun digital ekonomi Indonesia. Nah, kenapa kita bicara digital ekonomi? Kata dasarnya adalah digital. Artinya ekonominya mah tetap, tapi dirubah-rubah oleh banyak hal. Salah satu yang berubah digital, kan namanya digital ekonomi. Kenapa itu terjadi? Seperti apa global trend? Kita nonton Liga Film lagi.
Baik, ada beberapa key trends dari video itu. Slide. Lanjut. Ya. Yang pertama adalah disruptif. Jadi kalau ada ibu bapak lihat di kamus, disruptif itu kata-kata negatif. Tapi di era saat ini, disruptif itu menjadi positif. Karena sesuatu yang sangat bagi sebagian pihak sangat mengkhawatirkan, bagi sebagian pihak sangat menjanjikan. Nah, oleh Telkom, saya mendefinisikan disruptif itu adalah inovasi, create a new market, dan pada akhirnya mendisrupt existing market, ya, mengganti apa yang sudah mapan, jadi muncul pemain baru. Salah satu yang paling menonjol barangkali buat kita semua di ruangan ini, dan kayaknya sih para pelanggan ini, kayak Grab, ya, atau Uber, itu mendisrupt perusahaan taksi. Jadi Grab itu sekarang adalah Uber, mereka adalah operator taksi terbesar di dunia, tapi tidak punya taksi. Jadi itu contoh salah satunya adalah yang mendisrupt, ya, industri-industri yang sudah mapan, dan ini bisa datang tiba-tiba tanpa pernah diduga. Itu salah satu tren yang paling mendasar saya kira di era ini, ya. Mau tidak mau setiap orang, setiap perguruan tinggi maupun setiap bangsa dan negara harus aware. Nah, karena kalau tidak, Anda bisa-bisa tiba-tiba hilang dari muka bumi. Salah satu contoh di Telkom, mungkin saya kasih gambaran saja. Silakan di googling kalau masih menemukan France Telkom. Ya, pada saat saya masuk Telkom beberapa tahun setelah itu, saya sering benchmark ke France Telkom. Tapi coba googling sekarang, France Telkom itu sudah ada di Islam. Nah, yang kedua adalah the pace is quickening, ya, makin cepat. Apa pace itu irama, gerak langkah, makin cepat. Telepon yang mungkin sebagian masih ingat, telepon yang di rumah ditemukan oleh Alexander Graham Bell, itu butuh 75 tahun untuk bisa mencapai pelanggan 100 juta. Makin ke kanan Anda lihat Instagram, it takes only 2 years. Kemudian yang ketiga adalah every industry is potentially disruptable in the near future. Jadi semua industri tanpa tebang pilih, ya, maka bagi mereka-mereka yang bekerja di perusahaan itu, mulai dari CEO-nya, mungkin termasuk perguruan tinggi juga, kalau tidak gelisah dan takut, Anda akan ketiduran dan Anda akan hilang dari kalau di googling gitu. Ya, jadi memang rasa khawatir itu ternyata penting, ya, rasa takut, rasa gelisah itu penting. Itu akan membuat Anda aware anytime, sehingga Anda tidak didistract. Tapi bukan khawatir cuma khawatir karena mikir, ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian nomor 4 yang menarik adalah customer experience. Saya tidak tahu di ruangan ini pasti banyak pelanggannya Telkomsel. Saya mau sebut karena juga kami tahu ada berapa nomor Telkomsel di sini, kami tahu juga. Tapi pertanyaannya adalah saat ini mungkin 50-50, ya. Mana layanan yang baik, lalu dia pilih, tidak peduli dia harganya berapa. Atau mungkin ada juga, oh ini siapapun yang penting harganya murah. Tapi the global trend mengatakan adalah customer experience itu bobotnya 80%. Dan hanya 1% orang memilih dan pertimbangan lain. Nah, nomor 5, nah ini yang penting. Kenapa judul beliau umum? Bahwa ada 2 hal yang mendrive global trend ini. Yang pertama adalah digital, yang kedua mobile. Hari ini saya pastikan semua yang ada di ruangan itu lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan gadget, betul ya? Betul. Kalau ketinggalan dompet 5
kalau sekarang ketinggalan gadget ke lingkungan, dompetnya hilang buat apa-apa. Nah, dan ini realita, itu maksud saya bahwa global trend tidak hanya di ruangan ini saja, global trendnya begitu. Jadi driver untuk global trend yang tadi ya disrupt, ya, kemudian customer experience tadi kan disebut di situ, touchscreen-nya itu mengarah ke digital untuk membangun customer experience. Kemudian nggak boleh lengah tadi itu kan, dia harus scan, harus khawatir. Semua itu drivernya adalah digital dan mobile. Nah, maka saya bisa katakan positioning Telkom Indonesia dengan seluruh grupnya di dalam membangun digital ekonomi Indonesia itu sangat krusial. Karena it's the only one operator owned by this country, ya. Kemudian trennya seperti ini, kita harus membangun digital ekonomi yang didrive oleh mobile dan digital. Dan yang terakhir pilihannya cuma satu, nggak boleh pilih dua-duanya, didisrupt atau Anda mendisrupt atau Anda yang didisrupt. Jadi nggak ada pilihan atau aja Pak. Itu kan itu kalau ujian A atau B, atau aja Pak. Nggak lulus kalau pilih atau seluruhnya ada. Nah, lebih detail ini mungkin buat adik-adik ini menarik. Lebih detail next slide. Nah ini ada yang baru lagi nih. Yang bawah itu game. Ada yang untuk menjadi pemain. Dia udah bisa mencapai 100 juta hanya dalam tempo 1 tahun. Yang Candy Crush. Jadi kalau kita lihat poinnya adalah DPS rekening. Maka kalau ini setahun nanti akan ada lagi. Dalam sebulan sudah 1 miliar. Nah, maka bagi kita yang tidak siap atau tidak mempersiapkan diri, jadi nggak kaget kita kalau tiba-tiba hilang dari muka bumi. Karena DPS termasuk mungkin perlu jadi pertanyaan, kalau sekarang masih 9 semester ya Pak Rektor ya, 8 semester, bisa nggak S1 keluar dari ITB hanya 3 semester? Silakan gelisah sendiri ya, karena kalau tidak akan ada yang menyediakan itu ya, supaya ITB-nya tetap survive ya. Nah, yang berikutnya adalah kita masuk ke digital ekonomi. Jadi kita bersyukur, kita sangat bersyukur menurut saya. Next slide. Kita sangat bersyukur karena pimpinan negara ini, pimpinan bangsa kita sangat updated dengan global trend. Yang repot kalau pimpinan negara ini slip, yang tadi itu slip the way. Dan kita bersyukur, kita patut berbangga, bersyukur nomor 1 di negara ini dia gelisah dan takut akibat dari global trend itu. Nah, oleh sebab itu, maka dia mengatakan Indonesia harus menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara tahun 2020. Kemudian Kepala Staf Kepresidenan mengulangi hal yang sama. Kemudian Menkominfo kita kebetulan dia juga ini mengenai digital begitu ya, khususnya infrastruktur, mengeluarkan juga kebijakan yang sama. Dan menariknya, adik-adik semua, ibu bapak sekalian, statementnya Pak Presiden kita ini dia keluarkan pertama kali pada saat beliau mengunjungi Silicon Valley di San Francisco, bukan di Istana Merdeka. Kira-kira keputusannya itu lama atau cepat? Kalau di Istana Merdeka mungkin lama, tanya dulu stafnya dan sebagainya. Tapi ini enggak. Beliau berkunjung ke Silicon Valley is the first time, belum pernah ke sana. Pasti dapat update kan, mirip-mirip video saya tadi. Dan pada saat itu juga beliau langsung mengatakan Indonesia harus menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara itu. Artinya memang di tren seperti sekarang ini, you have to make a decision quite fast. Jadi kalau pikir dulu, lah kagum tidak rugi orang lain.
Dan terbukti